Oke, selamat datang kembali di channel Komitmen ya, yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi sesuai dengan judul maupun deskripsi yang akan kita pelajari maupun akan kita simulasikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara kita untuk mengenumerasi maupun melakukan simulasi eksploitasi ya di dalam FTP maupun File Transfer Protocol ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, nantinya kita akan menggunakan metodenya itu pertama kita akan melakukan scanning dulu. Nah, yang kemudian kita akan melakukan brute forcing dengan menggunakan tool Hydra kayak gitu ya, teman-teman. Nah, sekedar introduction dari saya. Jadi metode yang akan kita gunakan nantinya itu kan brute force ya. Nah, jadi brute force itu merupakan simulasi penyerangan dengan metode itu namanya dictionary attack ya, ataupun melakukan penebakan. Nah, hal ini tentunya kita memerlukan word list maupun sekumpulan kata ya, yang akan digunakan untuk melakukan penebakan. Nah, hal ini digunakan untuk mendapatkan kredensial yang memang benar-benar valid dengan word list yang memiliki possibility ataupun kemungkinan benar ataupun tepat ya, teman-teman, kayak gitu. Nah, hal ini juga saya implementasikan di dalam TryHackMe. Kalau teman-teman pengen mengakses hal yang serupa, silahkan teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, untuk target kita nantinya yang akan dilakukan enumerasi itu ini ya 10.10.225.9 kayak gitu. Nah, oke, langsung lanjut ya teman-teman ke dalam simulasinya. Ini saya maksimis saja biar kelihatan. Oke. Nah, untuk yang pertama kita coba testing dulu apakah dia mau nge-reach apa enggak kayak gitu. Nah, kalau udah nunjukin time to live berarti dia udah nge-reach ya, artian bisa kita akses maupun bisa kita untuk jadikan simulasi untuk sebagai target simulasi enumerasi ini ya, teman-teman. Oke, ini bisa. Terus untuk yang pertama kita melakukan scanning dulu dengan menggunakan Nmap ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan nih teman-teman nggak tahu cara penggunaan Nmap itu seperti apa, sebenarnya dari penggunaan Nmap ini udah saya jelaskan ya di video saya. Kalau teman-teman pengen mempelajari silahkan diakses ya, teman-teman. Kayak gitu sudah saya share. Nah, saya sekilas apa namanya? Kita pelajarin lagi. Kalau teman-teman belum tahu opsinya kayak gimana ataupun cara penggunaannya, teman-teman bisa seperti ini ya. Nmap, lalu min help kayak gini. Nah, di sini digunakan untuk melihat dokumentasi ya, teman-teman. Nah, ini kan ada example maupun contoh nih. Nmap, min V kecil, min A besar, terus ini ada targetnya yang akan di-scan. Ini bisa menggunakan em, domain ataupun juga spesifik dengan IP kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kalau semisal teman-teman pengen menggunakan IP, Bang, gimana sih Bang caranya untuk scanning target tapi dengan menggunakan IP yang awalnya itu domain gitu. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Semisal ya, domain yang akan kita enumerasi itu di sini aja, tryhackme.com ini aja ya misalkan ya. Ini yang ingin kita coba enumerasi. Pengen tahu IP-nya tuh berapa kayak gitu. Kita masuk ke CMD ataupun command prompt, terus kita bisa ping, terus kita, nah domainnya di sini. Nah, jadi di sini langsung kelihatan teman-teman IP yang digunakan. Nah, dari sini itu bisa digunakan sebagai target yang ingin kita pindai maupun kita scan. Nah, caranya kayak gitu secara sederhananya ya, teman-teman. Nah, ini kan ada contoh nih dengan menggunakan IP ataupun di sini. Nah, jadi sebenarnya simulasi untuk di dalam real case-nya itu ya kayak gitu, teman-teman. Jadi apa yang sudah kita pelajari itu
beda-beda jauh bahkan sama persis ya teman-teman. Nah, kenapa kayak gitu? Karena memang selain memang di sini saya juga belajar. Nah, yang kedua sebelumnya saya juga posisinya sebagai penetration test. Jadi memang kayak gitu yang di apa namanya simulasikan ataupun yang dilakukan kayak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, dari opsi ini, misalkan main V, main A, itu untuk apa? Di sini dokumentasinya udah ada, teman-teman. Di sini juga bisa pakai script kayak gini. Nah, ini udah ada penjelasannya ya, teman-teman bisa baca, bisa pakai opsinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, yang sering itu biasanya main P ini digunakan untuk port ya, kayak gitu. Untuk nyeken port yang terbuka, ya intinya semua port lah, baik itu terbuka, filter, ataupun yang di close ya teman-teman, kayak gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, jadi, nah kalau main V ini kan untuk increase ya, increase verbose. Nah, di sini bisa pakai level tertentu kayak gitu. Nah, udah ya teman-teman ya. Kayak gitu, lanjut. Nah, berhubung yang ingin kita apa namanya? Yang ingin kita pindai maupun scan ini adalah servisnya itu FTP. Nah, jadi FTP tadi yang udah saya jelaskan yaitu file transfer protocol. Jadi dia itu running di port 21 gitu. Kalau kita pindai dengan menggunakan Nmap, nah ini main P terus 21 gini. Terus target kita. Nah, ini berhubung udah tahu dan pengen menghemat waktu ya teman-teman. Jadi kalau secara keseluruhan untuk memindai port itu menggunakan main payment kayak gini. Main payment. Ini untuk keseluruhan port. Nah, kalau spesifik port ini langsung yang kita tuju secara langsung kayak gitu. Nah, terus kalau udah dipastein target yang ingin kita pindai kayak gitu. Nah, kenapa saya spesifik? Ya karena emang saya udah tahu kalau yang dipindai ini adalah FTP gitu untuk menghemat waktu ya karena kalau kita mindai port secara keseluruhan ini akan memakan waktu yang lebih lama lagi gitu. Intinya ya saya simulasiin ini juga saya sembari menjelaskan teman-teman supaya gampang dan cepat aja ya teman-teman. Nah, ini kan dia langsung ketahuan nih. Jadi dia runningnya itu portnya di port 21 kayak gitu. Port 21 itu TCP untuk file transfer protokol. Terus kalau teman-teman tahu juga ada port 22, SSH, port 80, HTTP kayak gitu ya. Ada 443 kayak gitu. Yang apa namanya HTTPS kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau udah ketahuan dari target kita ini udah ada FTP nih, port FTP. Nah, kita ingin lakukan enumerasi ataupun kita ingin melakukan gain access privilege kayak gitu ya teman-teman secara lanjutan lah ataupun hal yang ingin kita lakukan setelah melakukan pemindaian ini. Jadi kalau di penetration test kita biasanya yang untuk fase yang pertama itu kita vulnerability scanning ya ataupun vulnerability assessment di mana kita mencari kerentanan atau mencari informasi yang sebanyak-banyaknya ya teman-teman ataupun information gathering. Setelah dari information gathering itu kita lakukan lanjutannya, fase lanjutnya kayak gitu ya teman-teman. Apakah di sana memang ada kerentanan atau tidak? Nah, kayak gitu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kalau udah kayak gini, kita bakal ngelakuin brute force ya untuk dapetin username sama password yang valid. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Kita untuk yang pertama, teman-teman tentunya tadi harus menginstal Nmap itu untuk pertama untuk melakukan pemindaian. Nah, kedua, teman-teman harus menginstal Hydra dulu. Nah, Hydra itu apa? Hydra adalah sebuah tools yang digunakan untuk melakukan brute forcing ya ataupun dictionary attack kayak gitu dengan target kita ini kayak gitu ya teman-teman ya. Terus kalau teman-teman belum punya, ini bisa eh, install terlebih dahulu kayak gitu. apt get install Hydra. Kayak gini ya teman-teman ya. Untuk komen untuk menginstal tools Hydra ini kayak gitu. Nah, berhubung saya menggunakan operating system ini dari lab TryHackMe, jadi di sini sudah ada ya, jadi nggak perlu diinstal. Kalaupun di enter ya pasti dia bilang bahwasannya udah
ready gitu. Nah, ini kan. Nah, kayak gitu. Nah, ini versi Hydra yang saya gunakan 8.6 kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kayak gitu caranya install. Oke, lanjut. Ini saya clear ya, Ctrl L shortcutnya biar bersih layarnya aja, biar nggak buat bingung. Nah, untuk cara penggunaannya, kita bisa menggunakan komen ataupun perintah berikut. Man Hydra, kayak gini. Man sama aja manual, min atau enggak sama aja help yang saya tadi udah praktekkan, yaitu sama ya teman-teman kegunaannya. Nah, hal ini membantu teman-teman supaya bisa tahu terkait dengan penggunaan opsi ya teman-teman, kayak gitu. Jadi untuk cara menghafalnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi man untuk manual kayak gitu aja. Kalau sudo super user do ataupun super user lakukan kayak gitu. Jadi Linux tuh sebenarnya mudah dipahami ataupun masih familiar lah. Kenapa masih familiar teman-teman kalau Linux? Ya karena memang itu Linux itu sejarahnya dibuat dari komunitas-komunitas ya teman-teman. Jadi memang masih human readable ataupun masih bisa dibaca oleh manusia kayak gitu dan gampang. Oke, lanjut. Nah, untuk opsi yang digunakan kalau kita udah membuka yang tadi, teman-teman. Nah, ini banyak opsi ya, teman-teman. Teman-teman bisa baca nih. Nah, contoh ini main L. Ini untuk login. Artian ini untuk menginputkan username dari wordlist kita kayak gitu. Nah, ini kan tapi ini yang main L ini digunakan untuk specify username ataupun specify untuk loginnya. Kayak gitu. Misalkan admin, main L admin. Nah, spesifik gitu teman-teman. Cuman kalau misalkan ini opsinya besar, main L besar kayak gini, ini terkait dengan file ataupun word list yang kita punya, teman-teman. Nah, teman-teman juga harus punya yang namanya word list. Contoh, teman-teman bisa download ya dari sini, Rockyou. Nah, ini Rockyou ini word list yang bisa kita gunakan untuk melakukan brute forcing ya teman-teman kayak gitu. Nah, ini di GitHub udah ada kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman pakai Linux tuh biasanya pakai git clone ya teman-teman. Teman-teman harus install git dulu kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau main P kecil sama dengan yang ini. Kita specify dengan password yang ingin kita gunakan. Kalau main P besar ini mengacu pada file word list yang kita punya. Nih, main P besar. File try password pass or load several password from file. Ini untuk ngeload ataupun menginputkan beberapa password dari file. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, masih mudah dipahami. Lanjut. Nah, ini main O, ini untuk output. Kayak gitu. Nah, ini bisa teman-teman pelajari sendiri ya teman-teman ya. Nah, Hydra ini dibuat oleh Van Hauser namanya penciptanya dari Hydra ini. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Jadi kalau udah tahu opsi yang bakal digunain, jadi kita langsung aja simulasiin. Bentar, bentar, bentar. Kita cek dulu teman-teman. Dari wordlist yang kita punya. Soalnya kan ini pakai lab ya. CD. Nah ini ls untuk list ya teman-teman. Jadi kenapa saya jelaskan satu persatu kayak gini ya siapa tahu dari teman-teman ada yang memang benar-benar baru belajar Linux. Jadi memang biar tahu ya CD buat open kayak gitu ya teman-teman ya. CD terus kita coba buka yang download. Nah, kalau di Linux ini pakai buka directory ini pakai sensitive case namanya. Nah, ini kan D besar ya. Jadi kita harus spesifik gitu. Barulah kalau udah kita bisa tap-tap ya. Gitu. Biar mempersingkat waktu. Nah, ini kan udah langsung kebuka nih di bagian download. Ini pwd print working directory. Nah, ini ada slash root, slash download. Terus kita ls lagi untuk list. Nah, ini kosong. CD juga bisa untuk back ya kayak gini titik-titik titik dua slash kita bakal kembali lagi ke sini. Nah, root. Coba kita buka untuk di mana ya? CD tools coba ya. Kayaknya di sini deh, saya ingat saya. ls CD. Nah, ini ada di word list ini ya teman-teman ya.
cd word list, terus kita ls. Nah, ini ada word list, ada rockyou.txt ya teman-teman ya. Nah, jadi rockyou.txt ini memiliki banyak banget apa namanya possibility yang digunakan untuk melakukan dictionary attack ataupun melakukan penebakan ya teman-teman. Kalau setahu saya itu ada total 14 miliar setahu saya ya. 14 juta apa 14 miliar ya? Lupa-lupa ingat. Ya pokoknya banyak banget lah. Misalkan kita ls minlah, terus kita rockyou. Ini untuk ngelihat ngecek ya. Ini pasti ukurannya. Nah, ini 134 megabyte ya. Jadi gede. Jadi jelasnya ini kalaupun ini dibuka ini bakal lemot banget ya. Karena ini bakal ngeload terus tek 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 tek, terus gitu untuk ngecek apa kumpulan kata itu. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini tidak akan saya gunakan word list yang di dalam RockU ini. Kenapa kayak gitu? Karena untuk menghemat waktu teman-teman. Lebih baik yang penting pada intinya untuk melakukan brute force ini membantu teman-teman untuk paham aja teman-teman. Namun simulasinya, kalaupun teman-teman pengen mempraktekkan, ya teman-teman pakai yang RockU ini aja ya teman-teman ya. Nah, kenapa saya pakai kayak gitu? Karena bakal makan waktu yang lama sekali kayak gitu ya teman-teman. Dia bakal ngeload terus satu persatu karena dia melakukan percobaan. Nah, untuk cara kerjanya habis ini kita simulasikan ya teman-teman ya. Coba kita buka sambil buka ini dulu teman-teman. Bentar, ini nambahin terminalnya gimana? Coba kita sambil buka di sini, kita ngejalanin Wireshark dulu coba ya. Wireshark, biar teman-teman paham. Ini nanti aja deh. Di sini habis ini aja. Kita buat word list aja dulu ya teman-teman ya. Nah ini kan yang RockU tadi nih, nggak kita pakai aja karena bakal lama banget kayak gitu. Kita buat sendiri aja. Misalkan apa ya? Nano. Nah, ini Nano digunakan untuk text editor, teman-teman sebenarnya. Nah, untuk nulis lah intinya ya. Bisa senyaman teman-teman aja mau pakai yang mana. Nano bisa, V bisa, Vim bisa kayak gitu ya. Terus ada apa lagi ya? Lupa. Pokoknya ada lagi ya teman-teman ya untuk melakukan edit ini. Nah, misalkan Nano kita tulis aja word list login kayak ini dot txt. Eh, kok .tt saru ya, nggak boleh, nggak baik. Wordlist login .txt kayak gini. Nah misalkan kita tulis dulu misalkan admin, bawahnya admin pas gini aja deh, admin apa ya, admin 123, terus ada admin 12345, terus ada user, terus ada root, terus ada sudo. Misalkan kayak gini aja ya teman-teman ya. Untuk save, kita Ctrl X shortcutnya, lalu kita Y, kita enter. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Coba kita nulis lagi untuk yang password. Word word list. Bentar, bentar, bentar. Kita coba cek dulu. Ceknya pakai cat word list login. Nah, ini udah ada ya teman-teman yang kita tulis ya teman-teman ya. Cuman saya lupa masukin satu sih teman-teman, yang password yang digunain buat brute forcing yang benar-benar valid, lupa saya. Coba kita edit dulu ya di sini. Ini kurang satu nih. Bentar. Kita kurang satu. Misalnya kayak gitu. Kalau udah, yes. Kita enter deh. Nah, habis itu kita buat yang satunya lagi untuk password. Misalkan word list pas gini aja ya. Word list pas dot txt. Kayak gini. Kita buat misalkan password. Terus ada password 123. Terus ada apa lagi ya misalkan ya. Let me in
Halo world, misalkan hello D kayak gini. Terus ada ini kayak gini aja ya teman-teman ya. Terus udah, kalau udah kita kontrol X, terus kita Y, terus kita enter. Terus kita coba lagi buka nih word word list. Terus ada pas kayak gini. Cat untuk membaca, maksudnya cat itu untuk membaca teman-teman ya. Ini ada password, password. Nah, udah ya teman-teman ya. Ini untuk yang login ataupun username, ini untuk yang password gitu. Nah, kalau udah kita kontrol L aja buat ngebersihin biar teman-teman nggak bingung. Terus kita tambahin terminal baru untuk buka Wireshark. Wireshark, terus ada ini. Nah, ini biar membantu pemahaman teman-teman aja sih. Set, gini aja. Sebentar nge-lag teman-teman. Ya karena emang berat sih kalau di lab TryHackMe ini. Sebenarnya kalau mau enteng ya kita remote aja sih pakai apa namanya bantuan VPN ya. Bukan ke remote, tapi nggak apa-apa. Kita simulasi di sini aja, sama aja. Oke, lanjut. Kalau udah, kita langsung ke simulasi brute force-nya ya. Wireshark, kok Wireshark, maaf maaf. Hydra, Hydra. Kalau udah kita min L besar untuk username ataupun login ya teman-teman ya. Terus kita inputin filenya. Word list, bentar. Word list. Kok dia nggak mau? Oh, pantesan nggak mau karena nggak spesifik ini, nggak spesifik di apa namanya, nggak spesifik di directory. Kan directory saya ada di sini yang tadi apa namanya? Bentar, mana tadi? Tools word list. Nah, di sini di tab sini ya, biar nggak bingung. Kita pakai yang ini. Kita pakai Hydra gini. Kalau udah kita min L besar, terus apa namanya word list typo word list terus word list. Oh dia nggak mau, sebentar sebentar, kita ls dulu word list. Coba kita hydra terus min L besar word list berat, terus ada login. Nah kayak gini ya teman-teman ya, ini agak saya perpanjang aja, main berat. Nah kalau udah word list login kayak gini, terus kita masukin main p besar untuk file password kita. Word typo word list pas, ada T-nya ya. Nah, ini sensitive case ya teman-teman ya kalau di Linux. Jadi mesti bener-bener tepat, gak boleh ada typo. Hydra main and word list login, udah gitu target kita pakainya FTP terus slash slash kayak gini. Terus dari IP target. Bentar yang dikopiin salah. Ini target kita nih. Bentar, mana tadi? Oh, hilang. Nah, ini kita copy, set, terus Ctrl Shift V shortcutnya. Kalau di Linux kayak gitu. Nah, ini coba kita panjangin dulu. Set, low.
nggak mau panjang dia. Nggak bisa panjang ya. Nah, pokoknya skripnya kayak gini deh teman-teman, biar jelas deh. Nah, untuk full dari komennya kayak gini, teman-teman. Hydra min l word list login txt min p terus ada word list password kayak gitu, terus target kita kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk brute force ini dengan menggunakan Hydra targetnya banyak ya teman-teman ya, bisa kegunaannya selain memang kita targetnya sebagai FTP ini ataupun file transfer protocol, bisa juga di SSH ataupun di web login ya teman-teman ya. Jadi fungsinya banyak. Tapi kita di sini kan implementasinya di FTP. Nah, targetnya aja yang perlu diubah-ubah sama portnya paling ya teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman. Oke, ini kalau di minimize bisa nggak nih? Soalnya tuh di sini ini teman-teman apa? Nggak bisa di ALT tab, nggak bisa pindah-pindah. Beda kalau yang kita pakai workstation ya. Bentar, ini tadi terminal saya. Oh ya udah ada. Kita sambil jalanin yang satunya lagi nih. Nah, kita jalanin ENS 5 ini. Kita jalanin set terus. Nah, ini kan apa namanya udah mulai jalan ya untuk dia nge-capture paket datanya kayak gitu. Nah, kita sambil ntar ini kalau dikecilin bisa nggak sih ini? Biar kayak gini aja. Nah, kita enter teman-teman. Tek ini. Dia melakukan brute forcing ya teman-teman ya terhadap target kita di mana target kita itu FTP gitu. Oke. Ini kita stop. Kita stop dulu. Set. Nah, oke. Kalau udah teman-teman, kita kan di sini udah langsung nemuin ya cepet ya teman-teman ya untuk melakukan brute forcing ini kita langsung bisa menemukan username dan password yang memang benar-benar valid teman-teman ya karena memang kita tadi menggunakan word list yang udah kita buat ya kalau pakai yang rock view tadi jelasnya bakal lama banget ya bahkan lebih dari 1 jam gitu. Nah ini satu dari satu target successful complete. Nah ini ada satu valid ya password found kayak gini. Nah, ini loginnya ini Jenny, yang kemudian passwordnya ini ada 987654321 kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, lanjut. Kalau udah kayak gitu, ini saya membuka Wireshark. Teman-teman nggak perlu buka nggak apa-apa. Di sini hanya saya itu pengen membantu pemahaman teman-teman aja kayak gitu ya. Sebentar, ini kalau gedein gimana sih? Set. Nah, ini agak kita ke bawahin dulu. Ya lumayan berat ya teman-teman ya. Maklum pakainya di lab ya. Yang ada di tray. Nah, segini aja deh. Nah, kita bisa filter nih FTP. Misalkan gini. Set. Oke. Yang pertama, nah ini apa? Ini kan ada 10.10.225.9 ya. Ataupun untuk target kita maupun tujuan dari proses attacking dari kita. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi penjelasannya adalah apa namanya source maupun tujuan target kita ini IP-nya sekian ya teman-teman ya ataupun ini dari IP FTP yang ingin kita brute forcing tadi kayak gitu destination ini IP kita ataupun IP lab kita ini ataupun IP dari si attacker kayak gini ini ada source ini ada destination ataupun dari sumbernya ya kayak kayak gitu teman-teman. Nah di sini ada protokolnya di sini tadi udah langsung saya filter ya kayak gitu. Nah, kalau misalkan sebentar kita scroll ke bawah dulu. Misalkan kita scroll ke bawah kayak gini, yang namanya dictionary attack ataupun melakukan penebakan, cara kerjanya itu kayak gini, teman-teman. Dia kan ngecoba ya di sini, ada nginputin nih. Ini source, terus ini sumbernya, protokol.
Nah, ini dia nginputin admin kayak gitu. Yang kedua dia ini kenapa ada dua gitu. Kenapa ada dua responnya admin-admin kayak gini? Karena dia ada proses namanya request sama reply-nya teman-teman, ataupun request sama jawabannya tuh kayak gimana gitu. Nah, ini yang kedua ada admin 1 2 3. Jadi dia dengan word list yang kita punya itu dia melakukan dictionary attack ataupun penebakan secara satu persatu hingga menemukan password dan username yang memang benar-benar valid kayak gitu. Nah, makanya kenapa ketika kita tadi misalkan menggunakan RockU tadi bakal memakan waktu yang sangat lama karena dia melakukan percobaan satu persatu kayak gitu ya teman-teman ya. Bentar. Yang kita scroll ke bawah. Nah, dia ada bilang please specify the password kayak gitu. Artian passwordnya masih wrong ya ataupun salah kayak gitu. Nah, ini ada let me in bla bla bla, ada hello day kayak gini. Dia melakukan percobaan terus hingga dia itu, nah ini kan ada tulisannya login incorrect kayak tadi ya teman-teman ya. It's main berat. Nah, dia ada bilang bahwa ya pokoknya tadi lah ke scroll dia. Ada login incorrect kayak gitu. Ya karena memang nggak tepat. Nah, kalau perlu teman-teman ketahui juga, ini kan sudah saya jelaskan menggunakan Versak ya, supaya lebih membantu pemahaman teman-teman gitu ya. Ini kan berdasarkan dari kita. Nah, ketika target kita itu dilewatkan firewall ya, teman-teman ya, dan firewall dan di dalam firewall itu dia diinstal agent kayak gitu ya. Misalkan Logarithm namanya ya, ataupun teman-teman tahu namanya IDS ya, ataupun Intrusion Detection System. Nah, jadi di dalam IDS nanti dia bakal ngedetek ataupun mendeteksi bahwasannya ada source IP ya. Kalau misalkan di analisis menggunakan IDS itu kalau IP kita ataupun IP penyerang itu dinamakan source IP kayak gitu. Nah, jadi ada IP source yang mengarah ke si target ini ataupun yang diinstal IDS. Nah, dia melakukan percobaan misalkan 1.000 kali percobaan kayak gitu, dia langsung kedetek teman-teman. Nah, jadi kenapa saya contohkan di TryHackMe ini ya, karena memang kalau misalkan dipraktekin di webnya orang kan, yang pertama itu jelas ilegal, yang kedua nanti bakal didetek sama apa namanya sama si IDS ataupun si firewall ini teman-teman kayak gitu ya. Nah, si firewall ini juga bisa melakukan blocking, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah terlalu lama gitu ya, terlalu banyak gitu. Terus kenapa nggak bisa? Ya ada dua kemungkinan. Kalau nggak wordlist teman-teman itu nggak valid. Yang kedua, itu memang udah di blocking oleh firewall. Jadi IP teman-teman tuh udah diblok sama firewall. Jadi udah nggak lagi bisa melakukan serangan maupun attacking ini teman-teman. Nah, kayak gitu sih teman-teman. Jadi di sini saya menjelaskan secara dua arah ya, baik itu sebagai dari sisi penyerang dan juga yang kedua sebagai dari sisi si yang diserang kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa saya bisa menjelaskan kayak gitu? Karena ya saya sekarang ini sebagai security analyst ya. Jadi memang tiap hari ya mantau kayak gini mulu, log kayak gitu ya, mantau log event lah kayak gitu. Nah, kayak itu sih teman-teman sih. Oke, kita. Nah, kalau dia itu loginnya successful, kita coba ya untuk amatin di sini. Follow and then TCP stream kayak gini. Nah, dia ketemu nih user Jenny sama passwordnya ini tadi. Nah, login successful ya teman-teman ya. Jadi analisanya kayak gitu teman-teman. Nah, mudah dipahami ya teman-teman ya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan ini membantu pemahaman teman-teman ya. Coba kita minimize dulu. Kita balik ke terminal kita. Nah, kan ini udah ketemu ya teman-teman ya. Login sama password yang benar-benar valid. Coba kita pengen connect ke si FTP ini. Malah kita kopas apa tadi? Nggak jelas.
Yang kita kopas tuh, waduh, mau expired guys. Wah, at 1 hour. Nah, kita agak cepet lagi ya teman-teman ya. Nah, ini target kita. Set. Terus kita FTP kayak gini. Terus kita targetnya kita yang udah ketemu valid username sama password. Kayak ini. Nah, name-nya ini sebagai Jenny tadi ya. Set Jenny. Passwordnya itu ada 987654321. Enter. Nah, kita ls. Terus ada pwd. Coba. Nah, kita kita di sini berada di file www/html, terus ada juga ls ataupun untuk list ya. Di sini ada dua file namanya index.html ataupun style.php. Nah, ini isi file dari FTP yang udah berhasil kita lakukan enumerasi ya teman-teman dengan metode brute force maupun dictionary attack. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan enumerasi file FTP maupun file transfer protokol dengan menggunakan Hydra. Nah, untuk metode penyerangannya itu kita menggunakan brute force maupun dictionary attack ataupun melakukan penembakan ya teman-teman. Dan juga kita tadi udah mempelajari dari dua sisi ya teman-teman. Untuk yang pertama kita em, apa namanya? Mencoba untuk menganalisis dari sisi si attacker ataupun kita yang mensimulasikan penyerangan atau juga dari sisi si target kita ataupun sebagai dari sisi si korban ya teman-teman ya. Tadi saya sudah menjelaskan, terus tadi juga kita udah sempat menganalisis dengan menggunakan Wireshark bagaimana sebenarnya cara kerja dari brute forcing ini kayak gini teman-teman. Hingga kita berhasil menemukan username maupun password yang memang benar-benar valid kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin kalau teman-teman saya ada kurang ataupun mungkin ada penjelasan yang salah, teman-teman bisa memberikan komentar ataupun juga mungkin teman-teman boleh request video seputaran teknologi dan informasi yang pengen dibuatkan. Siapa tahu saya bisa menjelaskan ataupun saya ingin mempelajarinya juga nanti akan sekaligus saya share ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja. Jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe agar saya selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman. Dan juga sampai jumpa di video yang berikutnya. Yeay, terima kasih teman-teman.